Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTubeku. Jadi di video kali ini aku mau cerita sensasi apa aja yang aku rasakan selama aku terkena anxiety. Jadi sensasinya tuh banyak banget. Kayak hidung tuh kayak mampet gitu. Eh, Pelu tapi bukan pelu gitu, kayak mampet. Terus tenggorokan itu tuh kayak ganjel. Terus kayak kayak apa ya, kayak berlendir gitu loh. Kadang juga kering, dibatuk. Semakin sering dibatuk kan semakin rasanya tuh kayak nggak enak. Terus kayak panas, pokoknya nggak enak banget. Jadi napas tuh kayak nggak plong gitu. Terus itu eh, kalau bagian sini tuh ulu hati tuh kayak nggak enak gitu, kadang musuk-musuk. Terus tuh sampai punggung itu berat, punggungnya itu kadang sakit. Terus sampai ke tangan tuh kadang suka kesemutan, yang kiri kadang yang kanan juga sama. Terus pinggang tuh kadang nggak enak, sakit kayak penat gitu. Kaki juga sering kesemutan, perut sering kembung, sering begah. Terus BAB nggak lancar. Wah, sensasinya tuh pokoknya tuh banyak. Itu tuh yang keluhan fisik. Tapi kalau keluhan yang apa ya, kejiwaan kayak gitu tuh aku tuh lebih cemas. Terus takut, apa-apa tuh serba takut. Jadi kayak makan gitu tuh banyak banyak yang kupikir, makan ini tuh baik nggak, boleh nggak, takutnya nanti makan ini kambuh, terus nanti kalau makan ini jadi kolesterol segala macam kayak gitu. Terus takutnya tuh bukan cuma takut makan, takut tidur. Kalau takut tidur itu takutnya tuh karena sering mimpi buruk, mimpi-mimpi orang yang udah meninggal. Terus eh, kalau tidur itu kadang suka kebangun. Kalau kebangun itu udah jantungnya tuh udah deg-degan, panas dingin, terus ketakutan. Dari itu kayak kalau mau tidur itu takut, terus kayak nggak nyenyak kayak gitu. Terus takut mandi. Kemarin sih, kalau sekarang sih udah alhamdulillah udah enggak. Jadi dulu tuh aku sempat kayak kalau mandi tuh aku takut, kayak dengar percikan air itu kayak apa ya, kayak berisik gitu, kayak aku tuh takut banget. Terus juga takut takut tidur, takut makan, takut mandi, takut mati. Jadi kalau mendengar kabar orang yang meninggal itu aku takut banget. Apalagi kalau di TV itu ada berita kayak artis meninggal mendadak. Terus eh, apalagi keluhannya tuh seputar kayak penyakit jantung gitu, aku udah takut banget, parno banget. Kadang sampai kepikiran, sampai ke bawah panik, sampai mau tidur aja kadang tuh aku takut karena kepikiran. Jadi aku tuh kayak menyamain penyakitku dengan penyakit orang yang meninggal itu. Habis itu aku juga takut penyakit berat. Jadi kalau punggung nggak enak, terus dada kiri nggak enak gitu, aku takut sakit jantung. Aku takut tiba-tiba kena serangan jantung terus meninggal. Jadi takutnya tuh seputaran kayak gitu. Itu dulu, dan sekarang alhamdulillah ya udah bisa aku atasi rasa takut dan rasa cemasku. Jadi solusi yang aku lakukan itu aku detailin dari aku bangun tidur pagi ya, karena ada eh, subscriberku yang berkomentar di kolom komentar untuk dibikinin detailnya aku dari bangun pagi sampai aku tidur itu apa yang aku lakukan, dan apa obat atau obat herbal apa yang aku minum, terus makanan apa yang aku konsumsi setiap harinya. Jadi aku bangun tidur aku langsung minum air putih. Kalau ada air hangat lebih baik lagi, tapi aku biasanya cuma air putih biasa. Habis itu aku minum madu 1 sendok madu. Terus habis itu aku makan biskuit gitu. Jadi aku di rumah itu selalu sedia biskuit atau roti. Eh, Habis itu aku makan 1 atau 2 gitu sambil minum madu. Habis itu aku biasanya beres-beres. Kalau mungkin kalian ada waktu untuk olahraga atau jalan pagi, silakan, itu lebih baik lagi.
Kalau aku di rumah aja biasanya aku nyapu atau aku berberes-beres di rumah. Habis itu aku sambil masak. Kalau udah makanannya udah jadi, aku sarapan. Jadi makanku itu sekitar jam 8 atau setengah 8 gitu. Biasanya aku udah mulai makan nasi. Makanannya kayak biasa aja, tapi aku lebih banyakin sayur karena aku suka sayur kayak. Jadi semenjak aku kena anxiety itu aku benar-benar merubah pola makanku. Jadi aku mengurangi makanannya yang berlemak-lemak kayak gitu. Jadi aku banyak konsumsi sayur, makan buah. Jadi jam 8 atau jam setengah 8 biasanya aku makan. Habis makan itu ya udah aktivitas kayak biasa. Kalau misalnya masih ada pekerjaan rumah, biasanya aku beres-beres lagi. Karena aku kemarin kan juga sempat kerja, jadi aku bawa bekal dari rumah, aku kerja siang. Kalau pas azan zuhur itu aku makan lagi, makan kedua kalinya. Aku sholat zuhur. Dan biasanya kalau udah karena kerjaanku pulangnya jam 1, nyampe rumah biasanya aku bikin kayak minuman herbal kayak gitu. Jadi aku biasa tiap hari di rumah itu minum kayak air kunyit, kadang minum air rebusan jahe hangat gitu. Jahenya diseduh pakai air hangat gitu. Terus kadang-kadang juga aku minum kayak jahe, kunyit, kadang aku tambah serai. Jadi aku tiap hari itu aku ganti-ganti. Kadang hari ini kunyit, besok minum jahe, besok aku tambah serai, terus besoknya aku minum temulawak, besoknya aku minum yang lain lagi gitu. Jadi aku tuh kayak mengikuti resep dari Ustadz Jaidul Akbar itu. Katanya kan beliau ngomongnya kalau anxiety itu katanya kekurangan enzim, dan enzim itu banyak terdapat di rimpang-rimpang dan rempah-rempah. Jadi aku mengikuti saran beliau, jadi aku tiap hari minum herbal rimpang dan rempah-rempah. Terus aku juga tiap hari nyemil kurma. Nyemilnya itu nggak harus banyak sih, kadang aku cuma 3 biji atau 4 biji. Tapi kalau saran beliau sih bagusnya itu 7 biji dalam sehari. Jadi teman-teman silakan juga untuk nyemil kurma, terus minum rimpang-rimpangan atau rempah-rempah kayak gitu. Habis itu aku biasanya makannya sekitar maghrib kayak gitu. Habis maghrib itu biasanya aku makan lagi. Jadi aku makannya tuh sehari 3 kali. Makannya tuh kayak biasa sih, nggak yang misalnya ada menu-menu khusus gitu, enggak. Makannya yang penting nggak berlemak, terus nggak terlalu pedas, mengurangi yang goreng-gorengan, santan-santan, cuma kayak gitu aja. Nggak ada yang menu khusus gitu, nggak ada. Terus kalau malam itu biasanya aku misalnya jam 8 aku tidur, ya udah aku jam 8 itu aku usahain aku udah tidur, aku udah mencari posisi enak biar aku bisa tidur gitu. Ya kayak gitu aja sih setiap harinya, nggak ada yang khusus atau misalnya makanan yang ada khusus makanan yang aku makan tiap hari itu enggak, cuma kayak gitu aja. Tapi aku setiap hari mengonsumsi minuman dari rimpang, dari rempah, terus aku juga nyemil kurma. Kalau untuk obat GERD sih aku enggak ada konsumsi obat-obatan medis. Alhamdulillah aku cuma rutin minum-minum kayak gitu aja. Alhamdulillah ya, cemas sama takutnya itu udah mulai berkurang. Mungkin karena hidupnya tuh lebih teratur, jadi bangunnya jam berapa, tidur jam berapa, makan jam berapa gitu kan, jadi teratur. Terus
mungkin waktu tidurnya juga cukup, itu kan juga mempengaruhi ya, mempengaruhi cemas kayak gitu. Terus aku juga kalau pagi kan biasanya aku berberes-beres rumah kayak gitu, jadi pikirannya tuh banyak teralihkan gitu, nggak yang terus memikirkan ketakutan kecemasanku. Nah, dengan cara itu alhamdulillah ya, cemas takut itu udah mulai berkurang, dan sampai saat ini juga alhamdulillah aku juga yang terlalu takut atau gimana. Jadi semuanya tuh alhamdulillah udah bisa aku kendalikan. Ya, mungkin segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Silakan kalian komentar di kolom komentarku apa yang mau ditanyakan. Maaf aku jarang upload video karena aku punya anak bayi, jadi aku sempat-sempatin banget untuk bikin video untuk bantu teman-teman yang sekarang lagi merasakan sensasi. Jadi video ini tuh aku buat cuma apa ya, untuk membantu teman-teman gitu. Aku juga pengen sharing bagaimana aku bisa sembuh, sensasi apa aja yang aku rasakan selama aku terkena anxiety. Semoga bermanfaat. Cukup segitu dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.